Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita akan membacakan kitab sekaligus penjelasan dari kitab Fathul Qorib bab penggunaan wadah, ya. Perhatikan kitabnya. Isti'malul awani, bab penggunaan daripada wadah-wadah, ya. Faslun, pada bab ini fi bayani ma, di dalam penjelasan sesuatu yahrumu, yang haram, isti'maluhu, penggunaannya, minal awani, dari wadah-wadah, wama, dan sesuatu yajuzu, yang boleh, wabada'a, dan memulai al musannif bil awani, pada yang pertama. Faqala, maka musannif berkata, wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, fi ghairi daruratin, jika tidak darurat, lirajulin, untuk laki-laki, au imro'atin, atau perempuan, isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu, min awanid dahabi wal fiddati, tempat-tempat atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Perhatikan hukum penggunaan wadah. Wadah itu apa, Ustaz? Wadah itu sesuatu atau tempat untuk tempat naruh makanan maupun minuman ataupun benda-benda cair yang lainnya, ya. Itu hukumnya jika berbahan emas maupun perak, hukumnya apa? Haram, ya. Hukumnya haram. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima, tidak pada ketika makan, minum, maupun untuk hal yang lainnya. Jadi tidak boleh bahan-bahan yang terbuat dari emas dan perak. Contohnya umpama kais saking kaya rayanya, uangnya sisanya banyak, ya, sampai piringnya terbuat dari emas, gelasnya terbuat dari emas, ya. Kemudian apalagi sekarang yang lagi tren, bahkan ada, Ustaz pernah lihat, kamar mandinya terbuat dari emas. Bayangkan, dalam agama kita, seorang muslim itu hukumnya adalah haram, ya. Nabi bersabda dalam hadisnya, la tashrabu fi aniyatid dahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafima, janganlah engkau minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kamu makan dari piring-piringnya, ya. Fa innahuma lahum, karena keduanya ini milik orang-orang kafir, ya, orang-orang yang nanti di akhirat akan kekal selamanya di neraka. Walakum fil akhirah, sedangkan milik kalian orang-orang mukmin, kata Nabi, itu nanti menggunakan emas dan peraknya itu di surga, ya. Jadi melalui hadis ini dikatakan bahwa akhirat itu jauh lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada dunia. Maka kenikmatannya orang-orang mukmin itu sesungguhnya di mana? Di akhirat, di surga nanti, ya. Kalau surga nanti sesuatu yang haram jadi halal. Contohnya apa? Arak, ya, bir, di sini arang, homer, ya, homer, ataupun apapun yang sebelumnya haram jadi halal ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk semuanya akan menjadi halal atas izin Allah, ya. Oke, paham, ya? Jadi emas dan perak hukumnya haram digunakan untuk wadah, Bagaimana untuk berhias? Untuk laki-laki diharamkan, tapi untuk perempuan dilarang. Contohnya umpama menggunakan cincin yang terbuat dari emas, ya. Untuk perempuan itu boleh, ya. Untuk laki-laki diharamkan, ya. Oke. Kemudian wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittiqaduhu, wa kama yahrumu, dan seperti halnya diharamkan, isti'malu ma, penggunaan sesuatu, dzukira, yang disebut, yahrumu, keharamannya, ittiqaduhu, penggunaannya atau pembuatannya, min ghairi isti'malin, tanpa penggunakan, ya, fil asahi, dalam kaul yang asah.
Artinya gini adik-adik, umpama Ustaz, kalau sesuatu haram penggunakannya boleh nggak bikinnya? Ya, bikinnya haram. Karena dalam kaidah usul fiqh, kullu ma haramun isti'maluhu, sesuatu yang haram penggunaannya, haramun iktina'uhu, maka haram juga untuk mendapatkannya, termasuk membuatnya. Ya. Karena membuatnya itu akan berdampak kepada penggunaannya, maka menjadi haram. Ya, nanti ada pengecualian, kita akan bacakan lagi ya. Wa yahrumu dan diharamkan, wa yahrumu dan haram aidan juga al-ina'u wadah al-matliyu yang disepuh. Ya, kalau tembok dicat, kalau wadah atau tembaga disepuh, artinya dilapisi dengan emas dan perak. Hukumnya bagaimana? Bidahabin dengan emas, au fiddatun dengan perak, in hasolat jika sampai bisa menghasilkan minat tilai, ya, dari sepuhannya itu syai'un sesuatu biardihi secara fisik ala nari di atas api. Jadi umpama gimana Ustaz kalau emasnya itu enggak murni sepuhan, gelas dilapisi emas tapi emasnya sedikit. Kalau emas ini ditaruh di atas api, ya, kira-kira itu bisa leleh, ada tetesan emasnya, itu hukumnya haram. Ya, itu emas seperti perak juga, ya, hukumnya haram. Kemudian wa yajuzu dan diperbolehkan isti'malu ina'in, penggunaan wadah ghairihima selain keduanya, ai ghairid dahabi wal fiddati selain emas dan perak, minal awani dari wadah-wadah an-nafisat yang indah, kaina yakutin seperti wadah yang terbuat dari yakut. Ya, umpama punya wadah yang terbuat dari batu permata, ya, saking kaya rayanya beli batu permata atau batu intan, ya, itu juga batu, ya, itu selain apa yang disabdakan Nabi bahwa yang diharamkan emas dan perak itu diperbolehkan, ya, semahal apapun itu, ya, selain emas dan perak. Kenapa adik-adik? Lambang kesombongan itu ketika seseorang, ya, kata Nabi, tanda-tandanya menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak, ya. Kalau enggak kelebihan harta dunia, enggak mungkin orang beli kamar mandi yang terbuat dari emas, betul apa betul, ya. Nah, itu menunjukkan aku kaya raya, gitu kan. Mobil terbuat dari emas, nah, itu kalau dalam Islam tidak boleh. Kita kebahagiaan kita nanti akan terbayarkan nanti di surganya Allah, amin ya robbal alamin. Wa yahrumu dan haram al-ina'u tempat atau wadah al-mudabbabu yang ditambal bildabbati fiddatin dengan tambalan perak kabirotin yang besar, turfan secara umum, secara huruf dizinatin untuk berhias, ya. Cuma gini, sekarang gimana Ustaz? Enggak disebut tapi ditambal. Ustaz punya wadah bolong, ya, kemudian dihiasi dengan lapisan emas, wah, kan lubangnya itu, ya. Jika kalau benar perak dulu, ya, kalau ditambal dengan perak, jika itu besar maka haram. Tapi kalau perak itu kecil untuk hajatnya saja, umpama gelasnya itu dari tembaga, perak kan warnanya silver, ya, sehingga warnanya hampir sama, untuk hajat gelasnya cuma terbatas, itu boleh, makruh hukumnya, ya, makruh. Tetapi kalau emas, baik sedikit maupun besar tambalannya tetap haram, ya. Au shaghiratan ataupun kecil urfan lizinatin untuk berhias, untuk hiasan kurihat itu dimakruhkan. Ini kalau apa itu perak. Au lihajatin fala tugra'u, kalau untuk karena hajat, karena kebutuhan tidak dimakruhkan tadi, ya, tidak dimakruhkan. Amma dobbatud dahabi, adapun tambalan dari emas, fatahrumu mutlaqan, hukumnya haram secara mutlak. Nama Sahhahu An-Nawawi, seperti yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Sekarang adik-adik sudah tahu hukumnya.
bagaimana penggunaan wadah-wadah yang terbuat dari emas. Jadi kalau ada orang yang minum pakai gelas emas, ya mereka bukan orang muslim, nggak usah kepingin, ya. Atau saking kaya rayanya mobilnya terbuat dari emas, nggak usah kepingin, karena itu milik mereka orang-orang yang kafir di dunia. Kita insya Allah semoga ditetapkan oleh Allah akan memperoleh semuanya itu nanti kelak di akhirat, ya. Begitu Ustaz bacakan Isti'malul Awani. Sebelum Ustaz mulai, saya akan tutup untuk record dari taklim kali ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah di rabbil alamin.